Saya bertanya kepada seorang alumni, ini pesantren kenapa diberi nama Misbahul Hidayah? Apa arti Misbahul Hidayah? Pelita hidayah, cahaya hidayah. Maka saya ingat bahwa dahulu Kiai Haromain katanya sering membuat sesuatu dari pelepah kelapa. Kiai Haromain sering membuat sesuatu dari sepet. Ketika beliau mengerjakan sesuatu tersebut, turunlah cahaya ke tempat ini. Turunlah cahaya yang sangat keluar nur, keluar mercusuar di tempat ini. Maka tak lazim dan tak heran rasanya, harus rasanya anak cucu yang berada di tempat ini sama-sama melanjutkan cahaya tersebut supaya terus mercusuar berada di sekitar kita. Itulah Misbahul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'adadi anwa'il utur. Alhamdulillah bi'adadi alwaniz zuhur. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin bi'adadi aswatit tuyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhab min aslabis syiraf wal butunil dhiraf al-musaffa min musasi abdil muttalib bin abdi manaf alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf. Amma ba'du, para habaib, para alim, para ulama, para masyayikh, para pejabat pemerintah, wabil khusus keluarga besar zurriyah almarhum al-maghfurlah Syekhina Kiai Haji Haromain, yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah haul beliau yang ke-53. Keluarga besar Pondok Pesantren Misbahul Hidayah, tanpa terkecuali tak bisa kami sebut satu persatu, yang paling intens komunikasi dengan kami Al-Mukarramah Ibu Nyai Khairiyah. Alhamdulillah abna beliau, zurriyah beliau hadir pula di tengah-tengah kita Kiai Haji Muhajir Nur Abdillah, pengasuh Pondok Pesantren At-Tausiyah Garum Blitar, hadir di tengah-tengah kita insyaallah pejabat pemerintah dari Bapak Camat, Bapak Kades, segenap para sivitas Nahdlatul Ulama, baik pengurus cabang, hadir ketua cabang RMI, hadir perwakilan dari LDNU MWC Puger, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, hadirin, hadirat, YouTubiyin, YouTubiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa mathurana nyoon pangoporah menabi bedese tak sebut, moga-moga tak ngurangin rasa hormat
segenap para muhibbin, segenap para santri, alumni, simpatisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil ikhtisar insyaallah ibarat kendaraan, saya ini hanyalah ban serep saja. Ban intinya adalah kiai dari Blitar. Untuk mengisi transisi sebelum beliau dawuh, maka Gus Ubaidillah mengundang saya. Kebainak genak ya bon. Izinkan saya matur sekelumit saja. Yang pertama, haul pada malam hari ini bukan hanya haul dari almarhum Kiai Haramain, tapi haul daripada Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir bukan penceramah yang sering pegang mikrofon, tapi Syekh Abdul Qadir masyhur luar biasa, melampaui batas, melampaui zaman, dan lain sebagainya. Suatu hari Syekh Abdul Qadir pernah diundang berpidato. Suatu hari Syekh Abdul Qadir diundang memberikan tausiah di halayak ramai seperti malam hari ini. Kemudian dawuh beliau hanya begini. Beliau bercerita, saya menggoreng ikan laut. Setelah saya menggoreng ikan laut, ketika matang daripada ikan ini, saya tinggal sebentar, innalillah, ikannya diambil oleh kucing. Lalu beliau nangis. Beliau nangis, meneteskan air mata. Kalau kita kan tak paham. Loh, masa ceramah goreng iwak, sampun langsung dipek kucing, buyar. Ini ceramah gimana? Muridnya bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa panjenengan cerita menggoreng ikan setelah matang diambil dibawa lari oleh kucing, panjenengan menangis? Apa maksudnya? Itulah hidup kita. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah sodakoh, bahkan kita sudah haji, tapi terkadang kita lalai, kita pamer, kita sombong, matang ibadahnya, tapi direbut oleh setan karena takabur tadi, sehingga hilang, tidak bisa menikmati daripada ikan tersebut. Kita tidak bisa menikmati sholat kita. Kita tidak bisa menikmati puasa kita. Kita tidak bisa menikmati sodakoh, bahkan haji kita ke Baitullah. Gara-gara apa? Gara-gara takabur berada dalam kalbu kita. Semenjak saat itu Syekh Abdul Qadir enggan memberikan tausiah, karena beliau menganggap beliau adalah Sultanul Aulia yang khusus tawajjuh, berzikir, taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang dihauli pertama adalah Syekh Abdul Qadir. Tidak mungkin membaca tawassul Fatihah kecuali melalui pintu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak mungkin masuk ke dalam satu rumah kecuali melalui pintu yang namanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita masuk, berarti tanpa Syekh Abdul Qadir, berarti kita bukan masuk lewat pintu, tapi masuk lewat jendela. Dan itu adalah su'ul adab. Maka kemudian para wali, para aulia, para siddiqin ketika bertawassul pasti menyebut nama daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama dengan kita mau sowan ke bupati. Tadi saya berjumpa dengan Pak Camat, sowan kepada bupati. Saya tidak mungkin bisa sowan ke bupati kecuali bertawassul lewat Pak Camat. Maka ketika saya mengajak Pak Camat, bupati langsung faham. Oh, siapa ini Pak Camat? Ini Rahanani. Tahu bupati. Kenapa? Karena Pak Camat yang mengantar.
Bagaimana kita bertaqarrub ilallah, ibadah kita tidak sampai, puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus Al-Quran kita tidak sampai. Tapi karena kita berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingat kepada nama kita. Sehingga ketika kita butuh daripada syafaat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di depan untuk mengantarkan kita semua. Mangkana nang budi banyak senumpak dong odong. Kenapa? Karena ingin berwasilah melalui Mbah Kiai Haramain. Semenjak kecil saya sudah mendengar nama Kiai Haramain. Semenjak kecil mbah kami almarhum Al-Maufurlah Kiai Abdullah Yakin memiliki hubungan dekat dengan keluarga Mbah Haramain. Semenjak kecil saya mendengar nama beliau. Maka malam hari ini kehormatan besar diundang oleh Ibu Nyai untuk kemudian bersama-sama merefleksikan perjuangan daripada beliau. Saya bertanya kepada seorang alumni, ini pesantren kenapa diberi nama Misbahul Hidayah? Apa arti Misbahul Hidayah? Pelita hidayah, cahaya hidayah. Maka saya ingat bahwa dahulu Kiai Haramain katanya sering membuat sesuatu dari pelepah kelapa. Kiai Haramain sering membuat sesuatu dari sepet. Ketika beliau mengerjakan sesuatu tersebut, turunlah cahaya ke tempat ini. Turunlah cahaya yang sangat keluar nur, keluar mercusuar di tempat ini. Maka tak lazim dan tak heran rasanya, harus rasanya anak cucu yang berada di tempat ini sama-sama melanjutkan cahaya tersebut supaya terus mercusuar berada di sekitar kita. Itulah Misbahul Hidayah. Insyaallah akan kekal ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Al-Imam Syihabuddin Al-Qalyubi, seorang ulama, beliau menyampaikan bahwa kelak di akhir zaman, kelak di yaumul akhirah, kelak setelah yaumul hisab, kelak setelah semua fase kehidupan dan kematian selesai, maka ada dua rombongan, ada dua gerbong. Rombongan yang pertama jelas masuk ke surga. Rombongan yang pertama ilal jannah, masuk ke surga Allah Ta'ala. Tapi rombongan yang kedua tidak ada pilihan kecuali masuk ke jahannam, masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika yang ahlul jannah, rombongan ahli surga dimasukkan oleh Allah Ta'ala, yang rombongan ahli neraka, yang ahlun nar, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat, inikah penduduk neraka? Benar ya Allah. Maka Allah Ta'ala sedih. Mengapa ahli neraka lebih banyak dari ahli surga? Yang masuk ke surga sudah selesai, ternyata masih lebih banyak yang tersisa. Berarti yang tersisa inilah ahli neraka. Allah Ta'ala sedih. Dalam kesedihan tersebut Allah Ta'ala menampakkan rasa dermawan. Allah Ta'ala kemudian dengan Maha Rahman Rahim mengatakan kepada malaikat, malaikat Malik, adakah di antara mereka orang soleh? Tidak ada ya Allah. Yang soleh sudah ikut masuk ke surga. Lantas ini sisa-sisa yang harus dituangkan ke neraka. Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam hadis qudsi, akana fihim, apakah ada di antara mereka yang bermujalasah ma'as solihin? Adakah di antara mereka penduduk yang akan dilemparkan ke neraka yang tidak punya amal kebaikan apa-apa, yang pernah duduk dengan orang yang soleh? Hanya duduk. Maka malaikat, hanya duduk ya Allah. Ada.
Malaikat menyampaikan, ya Allah, ini ada tidak sholat, ini ada tidak puasa, ini ada tidak zakat, ini ada tidak pernah qiyamul lail, tapi pernah duduk dengan orang soleh. Kapan? Haul. Seperti malam hari ini. Kapan? Mujalasah majelis taklim. Kapan? Tasyakuran. Kapan? Sholawatan. Maka oleh Allah Ta'ala dengan welas asih beliau, Allah Ta'ala menyampaikan kepada malaikat Malik, pisahkan. Orang yang pernah duduk dengan orang soleh tidak layak masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Maka pisahkan. Malaikat mengatakan, bagaimana ya Allah dia tidak sholat? Bagaimana ya Allah dia tidak berpuasa? Kenapa dia dikumpulkan dengan orang-orang ahlul jannah? Karena berkah duduk dengan orang-orang yang soleh. Maka malam hari ini sebenarnya kita bukan duduk dengan tetangga kita. Kita bukan duduk dengan famili kita. Tapi kita duduk bermujalasah di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita duduk bermujalasah di depan Kiai Haramain. Maka dengan demikian bergembiralah orang-orang ini. Dan mengatakan, seandainya aku bisa menyampaikan kepada anak cucuku, maka akan aku suruh anak cucuku untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Maka kemudian berbahagialah kita. Siapa yang dalam riwayat ini diceritakan? Dalam riwayat ini adalah kita semua yang hadir dalam rangka haul. Mak beda banser semaput kena. Kita doakan bersama-sama semoga diparingi kesehatan dengan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan karomah Mbah Kiai Haji Haramain. Amin Allahumma. Panjenengan sebelum semaput nginom kada tulis. Takut ada susulan. Jadi nginom tulisan. Alhamdulillah ini airnya luar biasa. Peringatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada fotonya Insinyur Haji Nur Yasin. Tapi orangnya tidak hadir malam hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maka Imam Syihabuddin Al-Qalyubi mengatakan, beruntunglah orang yang pernah hadir seperti kita malam hari ini. Karena sholat kita yang tak bisa menolong. Karena ibadah kita yang tak bisa menolong. Tapi hanya dengan duduk bersama-sama kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Tekaah setojuk lenguncur kapi. Padahal masih berapa menit. Langsung tepar membahana. Ngoncur kapi. Alhamdulillah ini kan muslimat. Ini muslimat. Yang di sana fatayat. Kalau fatayat duduknya masih alhamdulillah rapi. Yang di sini muslimat alhamdulillah. Yang di sini banser jurusan muslimat. Istirahat dulu. Monika banser yang cinta fatayat. Lirik-lirik fatayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus lagi ya. Yang kedua, jangan masukkan ke dalam neraka. Satu lagi, siapa ya Allah? Orang-orang yang pernah duduk dengan orang soleh sudah kita jadikan rombongan tersendiri yang masuk ke surga. Lantas siapa lagi? Ini masih terlalu banyak isinya neraka. Lantas siapa lagi ya Allah? Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, singkirkanlah dari rombongan ini orang-orang yang namanya Abdullah. Orang-orang yang bernama Abdullah atau Asmaul Husna. Tapi dia ingkar. Tapi dia munafik. Hanya karena namanya adalah Abdullah. Mirip seperti nama saya. Abdullah. Maka jangan masukkan dia ke gerbong neraka. Karena orang yang bernama Abdullah atau Asmaul Husna. 99 nama. Api neraka tidak akan mampu membakar dirinya. Jenazah tidak akan mampu terhimpit oleh daripada siksa alam barzakh. Maka kemudian ulama menamakan anak-anaknya dengan Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahman,
Abdur Rahim, Abdul Malik, Abdur Rauf, 99 Asmaul Husna. Siapa lagi ya Allah? Yang namanya Muhammad, yang namanya Ahmad, yang namanya mengambil dari nama 214 nama Nabi Muhammad. Asmaul Husna ada 99. Kalau fatayat muslimat hafal semua. Tapi Asmaul Nabi 214. Apabila nama kita mengambil salah satu dari nama tersebut, maka kita akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu namanya apa? Shahibun Na'lain. Setelah Shahibun Na'lain, Shahibul Haramain. Sama dengan nama siapa? Sama dengan nama kiai kita. Sama dengan Kiai Haji Haramain almarhum. Diambil dari nama mana? Shahibul Haramain. Berdempet dengan Shahibun Na'lain. Kenapa dinamakan Shahibun Na'lain? Karena Nabi Muhammad yang punya 2 terompah, yang punya 2 sandal. Shahibul Haramain karena yang punya 2 tanah haram, yaitu tanah Makkah dan hijrah ke tanah Madinatul Munawwarah. Orang-orang yang namanya Asmaun Nabi tidak akan terkena daripada siksa api neraka dan akan dimasukkan ke gerbong ilal jannah al-firdaus. Amin Allahumma amin. Maka inilah mazaya fadail dari sosok masyayikh, sosok tokoh yang malam hari ini kita hauli bersama-sama. Insya Allah mengalir barokahnya kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Harus ditambahi ya Rabbal Alamin. Karena saya pernah ditegur, jangan amin-amin terus. Kenapa? Mirip dengan capres. Ada calon presiden amin. Oh ya, baiklah, bukan amin, tapi ditambahi amin ya Rabbal Alamin. Jadi bukan kampanye ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari ada orang meninggal di pasar. Maka kemudian satu pun tidak ada yang menolong. Orang ini tergeletak di pasar mirip seperti katak yang dilibas oleh mobil. Ada orang meninggal di pinggir jalan, di pasar. Tidak ada satupun yang menolong, seperti bangkai di tengah lorong. Maka kemudian ulama menceritakan dalam riwayatnya terdapat khalifah yang menyamar. Ada khalifah yang belusukan. Khalifah Amirul Mukminin ini heran. Bagaimana rakyatku melihat ada mayat tergeletak di pinggir jalan, tidak ada yang menolong. Maka khalifah ini bertanya, wahai orang-orang di pasar, apakah engkau tak melihat jenazah ini? Apakah engkau tidak melihat kepada almarhum ini? Maka orang di pasar mengatakan, Kisana, engkau orang asing. Dia tidak tahu kalau ini adalah khalifah yang menyamar. Wahai Kisana, ini adalah orang yang setiap malam pekerjaannya adalah bergelimang dengan dosa. Yang setiap malam bermaram durja dengan maksiat. Maka tetangganya tidak akan ada yang membantu. Walhasil khalifah ini menggendong. Khalifah ini membopong daripada jenazah tadi, dibawa pulang. Ini mana rumahnya? Ini mana rumahnya? Ketika ditunjukkan, wahai Kisana orang asing, engkau yang tak tahu pekerjaan orang ini semasa hidup, itu rumahnya. Ketika dia masuk ke rumah dan mengantarkan jenazah orang yang telah oleh orang-orang pasar, orang-orang kampung ini disingkirkan seperti bangkai, maka istrinya menyambut dan mengatakan, wahai tuan, siapakah engkau? Pasti engkau bukan orang biasa. Wahai tuan, siapakah engkau? Tentu engkau bukan orang jelata. Engkau bukan orang awam. Maka khalifah ini kaget.
Mengapa istri daripada orang ini tahu bahwa aku adalah bukan orang biasa. Aku adalah khalifah Amirul Mukminin yang sedang menyamar. Maka kemudian dia bertanya, wahai ibu, kenapa panjenengan menebak demikian? Iya, sebelum meninggal suamiku mengatakan, adikku, adindaku, apabila kelak aku mati, maka sabarlah. Karena tidak akan ada orang yang mengantar jenazahku. Tidak akan ada orang yang mensolatkan jenazahku. Tidak akan ada orang yang memandikan jenazahku. Tapi ingatlah bahwa akan datang satu orang yang membopong jenazahku. Yang mengangkat jenazahku. Dibawa pulang ke haribaanmu. Ketahuilah bahwa itu adalah khalifah. Maka kaget khalifah ini. Wahai ibu, kenapa engkau tahu? Apa rahasia amal dari suamimu? Bukankah para tetangga membenci semua? Maka istrinya menjawab, benar khalifah. Apa kata tetangga? Dia tidak mau, para tetangga tidak mau menolong jenazah orang ini. Satu, karena setiap malam orang ini membawa wanita-wanita pekerja seks komersial masuk ke dalam rumahnya. Hari ini si fulanah, besok si fulanah yang lain, lusa si fulanah yang lain. Setiap hari berganti-ganti perempuan yang masuk. Maka istrinya mengatakan, wallahi itu benar. Tapi tidak masuk ke rumah kami perempuan-perempuan itu kecuali menangis, sadar, dan pulang bertaubat, tidak menjadi PSK lagi. Setiap hari memang perempuan datang ke rumah kami, hilir mudik berganti, tapi tidak pulang dari rumah kami kecuali semua mereka bertaubat. Kenapa? Karena suamiku memberikan upah kepadanya, tapi mengatakan, aku tidak akan menyentuhmu wahai perempuan, agar uang ini adalah uang halal sedekah yang nanti engkau berikan kepada anakmu. Apakah tega engkau memberikan makanan kepada anakmu dengan makanan yang haram, menjual dirimu? Setiap malam wanita memang berganti, tapi setiap malam pula mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala karena dakwah halus dari suamiku. Yang kedua, tetangga mengenal bahwa suamiku setiap hari membeli minuman keras. Benar, tetangga tahu bahwa suamiku setiap hari membeli khamar, membeli minuman yang memabukkan. Tapi ayo ikut ke sumur. Diajak ke sumur khalifah tadi, ternyata di sumur bukan ada air, tapi di sumur terdapat botol-botol minuman keras yang segelnya belum terbuka. Lalu khalifah bertanya, kenapa suamimu membeli botol-botol dengan isi minuman keras ini? Dijawab, agar dibeli semua supaya orang tidak mencicipi satu sama sekali. Sehingga diborong semua, tapi bukan diminum, melainkan dibuang ke dalam sumur. Sedangkan masyarakat taunya adalah diminum. Biasa, lambe turah. Tetangga adalah urusan lambe turah. Ya. Orang selatan beli kulkas yang dingin orang utara. Ada? Saya kamu orang. Saya baik kepayan gini kan. Tetangganya beli sepeda motor, bukan mesin tetangganya yang nyaring, tapi temororo mana senyam ngeranyam. Beda tak beda? Beda. Itulah tetangga. Yang terakhir apa? Mengatakan suami saya, wahai adinda, sabarlah. Bahwa ketika aku meninggal, walaupun tidak ada orang yang menghormat kepada jenazahku, tunggulah dengan sabar. Khalifah akan mengantarkan jenazahku, dan nanti tidak akan pernah ada sholat jenazah seramai sholat jenazahku, karena khalifah yang akan mengimami. Wallahi saya yakin kisana engkau adalah khalifah seperti yang dijanjikan oleh suamiku. Maka khalifah bertakbir. Khalifah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diterima amal ibadah suamimu.
Aku umumkan kepada seluruh penjuru dunia yang aku kuasai agar wajib sholat jenazah kepada suamimu. Artinya apa? Terkadang karakter seseorang tidak melulu sama dengan pandangan kita. Bisa jadi dalam pandangan kita biasa-biasa saja, tapi jangan remehkan. Barangkali di atas sajadah dia punya hubungan mesra dengan Allah Ta'ala. Jangan kira wajah-wajah seperti beliau. Nikah, mau mana nikah? Melas boleh kena. Mata melas saja tak beri air sama sekali. Tapi di rumahnya adalah ayah yang bertanggung jawab. Adalah ayah yang ditunggu-tunggu oleh putra-putrinya. Jangan kira. Jangan kira setengah tengah nikah. Jangan dianggap belum laku itu. Yang sebelah utara belum laku. Jangan kira tampan belum laku. Jangan kira. Maka apa yang ada dalam pandangan kita terkadang tidak selalu sama dengan fakta dan kenyataannya. Insya Allah cukup nggih? Saya jujur dengan Ibu Nyai Khairiyah, besok jam 8 ada acara di Surabaya. Betul Nyai? Betul. Keng gula mang kata-kata. Kalau Ibu Nyai Khairiyah mau berangkat tidak bisa. Karena menjadi tuan rumah. Seandainya tidak menjadi tuan rumah, mangkat kia nih kak. Nah karena saya besok harus taken MOU dengan beliau juga, maka saya pamit undur diri kade. Pamit. Mulai gelak letolian tak beri gelas kau binakan. Nanti Pak Yai tolong dibawakan gelas. Cukup saya. Nyon pengeborah menabi pada salah berlepot. Utama ada kesetujana para tokoh, para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, sedajah boleh tetangkeh kaulah izin kada teriring doa moga-moga kita semua mendapatkan aliran barakah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Kiai Haji Haramain dan seluruh para arwah leluhur yang telah kita sebutkan di tawassulat tadi. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.